Sejarah dunia selalu menjadi cerita tentang perpaduan dan benturan budaya, tetapi globalisasi dan teknologinya telah membuat peristiwa ini tampak khusus untuk zaman kita. Meski begitu, masih ada beberapa suku yang tradisinya masih eksklusif. Ada banyak praktik yang terjadi di seluruh dunia yang akan menjadi tabu di budaya lain, dan benar-benar mengerikan di sebagian besar tapi masih cukup menarik perhatian orang banyak. Berikut adalah beberapa di antaranya. Okipa adalah upacara keagamaan paling kuat dari orang-orang Mandan di Amerika Utara. Ritual penderitaan dan pertumpahan darah ini telah dilakukan selama ratusan tahun dan dilakukan setiap tahun selama musim panas. Ritual utama ialah dalam penginapan Okipa yang diisi oleh para pria sedang berpuasa, berdoa, dan mencari penglihatan. Laki-laki yang lebih muda umumnya mengalami penyiksaan untuk menunjukkan keberanian mereka. Tusuk kayu panjang didorong melalui luka di kulit punggung atau dada mereka, dan digantung dengan tali dari balok. Mereka yang paling mampu menahan rasa sakit akan menjadi pemimpin Mandan. Wanita tidak diizinkan masuk ke dalam pondok, meskipun beberapa akan duduk di atap, tempat mereka berpuasa. Tujuan dari upacara tersebut adalah untuk Rea, yaitu ikatan antara manusia dan alam dan untuk menyatukan Mandan. Rumah roh atau Haus Tambara di sepanjang Sungai Sepik di utara Papua Nugini, negeri Oseania dibuat untuk upacara inisiasi Wagan dengan merayakan kembalinya buaya leluhur. Ia adalah sebuah acara penghormatan pemuda dari wilayah ini yang diinisiasi menjadi pria dewasa. Kulit dada, punggung, dan bokong para inisiat dipotong dengan sebatang bambu untuk menguji kekuatan fisik dan disiplin diri mereka. Bekas luka tersebut, saat sembuh melambangkan bekas gigi buaya yang menelan para inisiat yang terlahir kembali sebagai manusia buaya. Banyak yang melakukannya untuk menghormati diri sendiri dan melestari budaya lama masyarakat Papua Nugini. Pemakaian tanda buaya leluhur itu sendiri memiliki banyak arti. Ia adalah tanda kekuatan roh, yaitu keamanan yang digunakan untuk perlindungan dan hubungan dengan totem dan nenek moyang klan dikenal sebagai manusia buaya Sepik Timur. Adumu adalah tarian lompat tradisional terkenal di dunia yang dilakukan oleh suku Masai yang ikonik di Tanzania dan Kenya. Hanya ada suara sebagai instrumen dan ritme. Adamu tampak tidak sempurna dalam gerakannya tetapi membawa makna dan nalar yang lebih dalam. Ini semacam tarian kawin, cara bagi seorang pemuda Masai yang baru saja menjadi pejuang untuk menunjukkan kekuatannya dan memikat pengantin secara tradisional. Adamu berlangsung selama upacara Yunoto yang menandai transisi Morani prajurit junior menjadi prajurit senior setelah hidup bersama hingga 10 tahun di sebuah kamp prajurit. Para Nato dapat bertahan hingga 10 hari, diakhiri dengan Morani mencukur rambut panjang dan kepang sebagai tanda bahwa ia sekarang adalah pejuang senior yang siap untuk komitmen pernikahan. Upacara pembersihan mayat, dan itulah yang mereka lakukan. Masyarakat desa Lembang Paton menggali mumi jenazah orang yang mereka cintai untuk membersihkannya, mendandani mereka dengan baju baru, dan menguburnya kembali. Ia merupakan elemen kunci dalam sistem kepercayaan mereka, yang menggabungkan konsep Kristen dan adat. Mereka percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, sebaliknya langkah lain dalam kehidupan spiritual yang panjang. Untuk alasan ini, setiap detail kematian harus diperhatikan dengan cermat. Pemakaman suku Toraja, yang disebut Rambu Solo, tidaklah murah. Faktanya, biayanya sangat mahal hingga puluhan ribu dolar. Upacara yang dihasilkan begitu mewah dan kompleks sehingga turis dari seluruh dunia datang untuk menyaksikannya. Sebagian besar waktu, keluarga lebih memilih untuk menyimpan jenazah anggota keluarga yang meninggal di rumah sampai mereka mampu melakukan upacara yang layak. Tarian matahari adalah upacara yang dipraktikkan oleh beberapa penduduk asli Amerika dan suku aborigin Kanada, terutama dari budaya dataran rendah. Ini biasanya melibatkan komunitas berkumpul bersama untuk berdoa untuk kesembuhan. Individu membuat pengorbanan pribadi atas nama komunitas.
Pada upacara ini dibuka 2 bungkusan obat, dan benda-benda ritual dikeluarkan dan diletakkan di atas kulit rusa di tengah lantai. Arang yang dipanaskan dibawa ke dalam penginapan, dupa diletakkan di atas api, dan lagu-lagu khusus dinyanyikan untuk membantu membawa doa asap ke dunia yang lebih halus. 2 pria, digantung dengan tali yang disematkan pada daging di atas tulang belikat mereka, tergantung 6 kaki di atas tanah, darah hitam menetes di punggung mereka, rambut panjang mereka yang mengilap berkilau seperti sayap burung gagak. Setiap pria memegang 2 bulu elang, yang dikepakannya segera. Di Madagaskar, mayat digali oleh kerabat mereka sebagai tindakan cinta dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi yang disebut pamadihana di Malagasy kadang-kadang disebut sebagai menari dengan orang mati, membalikkan tulang atau membalik tubuh. Kemudian mereka menari diiringi musik live sambil membawa mayat di atas kepala mereka dan mengelilingi makam sebelum mengembalikan mayat ke kuburan keluarga. Mereka percaya merayakan kehidupan yang dijalani oleh orang mati. Orang-orang suku meminta almarhum untuk menyampaikan pesan mereka kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa orang mati adalah perantara manusia dan Tuhan. Perayaan berakhir sebelum matahari terbenam untuk menghindari paparan energi musuh. Orang mati dibungkus dengan kain bersih dan ditempatkan kembali dengan aman ke kuburan mereka. 3 dekade lalu, perang saudara yang semakin intensif antara Karenni dan pemerintah Burma menyebabkan orang Kayan mengungsi dari Myanmar ke perbukitan utara Thailand. Wanita suku Kayan Lahui di Myanmar terkenal karena mengenakan gulungan kuningan di leher mereka sepanjang hidup untuk memperpanjangnya. Anehnya, orang Kayan mengatakan bahwa kebiasaan ini awalnya dibuat untuk membuat wanita menjadi kurang menarik, sehingga melindungi mereka dari penculikan oleh suku saingan. Asal-usul tradisi ini bahkan membingungkan orang Kayan. Legenda kuno mengklaim cincin melindungi penduduk desa dari serangan harimau sejak kucing menyerang korban di leher. Teori lain mengatakan cincin membantu menangkal pria dari suku saingan dengan mengurangi kecantikan wanita. Tradisi yang dikenal sebagai penyelaman darat sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Itu berasal sebagai ritus peralihan bagi para pria muda yang mencoba membuktikan kejantanan mereka, dikenal sebagai Nagol, di mana kelihatan orang-orang memanjat menara kayu tipis setinggi 100 kaki dan menyelam lebih dulu ke ruang kosong, tanpa ada yang bisa mematahkan kejatuhan mereka kecuali tanaman merambat yang mengikat pergelangan kaki mereka. Penyelaman darat dilakukan dengan cara mengikat tanaman merambat di setiap mata kaki. Menyelam di darat adalah ritual yang dilakukan oleh para pria di bagian selatan Vanuatu. Cikal bakal bungee jumping dan para pria melompat dari menara kayu setinggi sekitar 20 hingga 30 meter, dengan 2 batang pohon merambat melilit pergelangan kaki. Idenya adalah melompat dari setinggi mungkin, dan mendarat sedekat mungkin dengan tanah. Ritual ini turut dilakukan setelah selesai musim panen. Pemakaman langit saat ini merupakan praktik yang disukai di Tibet ketika orang yang dicintai meninggal. Sebagian besar praktik ini dilakukan di Tibet merupakan versi yang diperingan dari meninggalkan mayat di atas batu untuk diritualkan oleh burung. Praktek pemakaman di mana jenazah manusia ditempatkan di puncak gunung sampai membusuk saat terkena unsur-unsur atau untuk dimakan oleh hewan pemulung khususnya burung bangkai. Ini adalah jenis khusus dari praktik umum eksarnasi. Fungsi penguburan langit hanyalah untuk membuang jenazah dengan cara yang semurah mungkin selain tanahnya terlalu keras dan berbatu untuk menggali kuburan, kelangkaan bahan bakar dan kayu. Penguburan di langit biasanya lebih praktis daripada praktik kremasi Buddha tradisional. Di masa lalu, kremasi terbatas pada lama tinggi tetapi teknologi modern telah menyebabkan peningkatan penggunaan kremasi oleh rakyat jelata. Bali memiliki sejumlah keunikan budaya dan tradisi yang bertahan hingga saat ini. Walaupun sekarang zaman telah berkembang pesat, salah satu tradisi unik tersebut adalah Perang Ketupat di Desa Kapal, Kecamatan Mengwi. Prosesi unik Perang Ketupat ini diadakan setahun sekali bertepatan dengan Purnama Kapat.
Upacara perang ketupat disebut juga dengan Acirah Pengangon yang memiliki makna rasa syukur manusia kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atas segala hasil bumi yang melimpah serta terhindar dari wabah penyakit dan kekeringan. Selain itu juga bertujuan untuk memohon keselamatan dan kemakmuran bagi alam dan kemanusiaan. Jadi tradisi perang ketupat dianggap sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran manusia.